Kedatangan Islam di Kalimantan tidak terlepas dari adanya penyebaran Islam dari Makassar, yaitu oleh Dato Ribandang dan Tuan Tunggang Parangan. Awalnya, mereka datang di Kutai, yang kemudian menyebar sampai ke Bulungan dan daerah suku Tidung. Kesultanan Islam di Kalimantan ada banyak, ada Pasir, Banjar, Sambas, Pontianak, Berau, Tidung, Gunung Tabur, termasuk juga Kerajaan Bulungan. Ini adalah landscape dari atas Tanjung Palas, pusat pemerintahan Kesultanan Bulungan. Berada di seberang Tanjung Selor yang merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Utara sekarang. Asal-usul suku Bulungan adalah suku yang awalnya mendiami Sungai Kayan. Leluhur mereka bernama Kuanji menginginkan seorang anak. Hingga akhirnya pada suatu malam mereka menemukan sepasang bayi yang menjadi cikal bakal nama Bulungan. Raja pertama Kesultanan Bulungan yang beragama Islam adalah Wira Amir. Wira Amir berguru kepada Sayyid Abdurrahman dari Kerajaan Demak. Penggantinya adalah Sultan Alimuddin yang memindahkan ibu kota dari Salim Batu ke Tanjung Palas dan membangun Tanjung Palas. Dan berikut adalah nama-nama sultan dari Kerajaan Bulungan, dari Sultan Amirul Mukminin sampai Maulana Muhammad Jalaluddin, hingga akhirnya Bulungan dihapus dari administrasi di Kalimantan Timur. Pada masa kemerdekaan, Kesultanan Bulungan menyokong penuh berdirinya 100% di belakang pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta. Dan pada tanggal 17 Agustus 1949 pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah, untuk pertama kalinya Sang Saka Merah Putih dikibarkan di halaman Keraton Tanjung Palas, dipimpin langsung oleh Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin. Memasuki tahun 1963, ketika sedang gencar-gencarnya kebijakan politik Ganyang Malaysia, para elit tentara melakukan peran ganda, mengganyang Malaysia, tetapi juga tergiur oleh harta bangsawan di Kesultanan Bulungan. Tentara inilah menciptakan isu dan fitnah bahwa Bulungan akan melaksanakan makar, yang puncaknya pada pembakaran istana dan penculikan serta penghapusan daerah istimewa Bulungan. Berikut cuplikan dari akun Pegawai Jalanan Channel. Waktu itu saya masih kecil, baru berumur 10 tahun. Saya melihat dengan mata kepala sendiri pembakaran itu. Tentara menculik dan membunuh kerabat istana. Sebut Ibrahim mengenang peristiwa kelam yang pernah dialaminya semasa bocah dulu. Lentera Timur, 26 Juni 2012. Ibrahim beruntung lolos dari maut. Pria bernama lengkap Ibrahim bin Datuk Bendahara ini menjadi salah satu saksi hidup ketika serombongan prajurit TNI membakar istana Kesultanan Bulungan di Kalimantan bagian utara.
dekat dengan perbatasan Malaysia pada tanggal 24 Juli tahun 1964 silam. Peristiwa ini tidak akan kami lupakan, Tuhan yang akan membalasnya, ucap Ibrahim lirih. Kejadian berdarah tersebut dikenal juga dengan nama tragedi Bultiken, yang merupakan singkatan dari Bulungan, Tidung, dan Kenyah, 3 suku utama yang sejak dahulu kala menghuni kawasan itu. Insiden pembakaran istana itu bukanlah yang pertama. Sebelumnya pada dini hari, pada tanggal 3 Juli tahun 1964, sepasukan prajurit dari satuan yang sama mengepung Kesultanan Bulungan. Terjadilah peristiwa pembantaian yang memakan cukup banyak korban. Banyak di antara mereka yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. Kerabat kami satu persatu diculik, ada yang dibunuh. Setidaknya ada 58 orang korban keganasan tentara, ungkap Ibrahim. Ibrahim sepertinya memang tidak mengetahui berapa sebenarnya jumlah korban dalam aksi pembantaian tersebut. Namun, menurut laporan koran Kaltim pada tanggal 14 Maret tahun 2013, ada 87 orang menjadi korban dan 37 orang diantaranya tewas. Pada tanggal 24 April tahun 1964 itu, Brigjen Suharyo memerintahkan tentara menangkap seluruh bangsawan Bulungan. Mereka dibagi ke dalam beberapa grup. Seluruh bangsawan laki-laki disatukan dalam satu kelompok, lalu dimasukkan ke dalam perahu, sedangkan anak-anak dan perempuan ditempatkan di perahu yang lain. Rencananya mereka akan dibawa ke Tarakan, dari sana berlanjut ke Balikpapan. Rencana itu tak dijalankan. Ada 30 orang yang akhirnya dieksekusi tim pengawal yang berasal dari Kodim Bulungan. Mayat mereka dilempar begitu saja ke lautan. Burhan Jabir Magenda dalam East Kalimantan, The Decline of a Commercial Aristocracy, halaman 91. Di sisi lain, kedatangan tentara nasional pada waktu subuh itu sebenarnya cukup aneh. Malam hari sebelum tragedi tanggal 2 Juli 1964, Kesultanan Bulungan kedatangan tamu pejabat militer. Ali Amin Bilfaqih tahun 2006 dalam buku Sekilas Sejarah Kesultanan Bulungan dari Masa ke Masa menyebut tamu itu adalah Letnan B. Simatupang dan Kapten Buntaran. Disebut aneh karena kedua tamu tersebut datang secara baik-baik dan terlibat obrolan santai dengan Sultan Bulungan, bahkan tak jarang terdengar tawa penuh keakraban. Setelah beberapa lama berbincang, Letnan B. Simatupang dan Kapten Buntaran pamit undur diri. Sang Sultan pun berkenan mengantar kedua tamunya sampai ke tangga istana. Dan selepas tengah malam menjelang esok hari berikutnya, terjadilah operasi penyerbuan yang diikuti aksi pembantaian tersebut. Para bangsawan Bulungan ingin memberontak terhadap pemerintah Republik Indonesia yang sah, sebut Mayor Suminah Husain di hadapan warga yang telah berkumpul. Dikutip dari Lentera Timur yang secara langsung mewawancarai Ibrahim pada tahun 2012, seruan Mayor Suminah Husain itu ditegaskan kembali oleh Letnan B. Simatupang, salah satu tamu Sultan Bulungan yang semalam bercengkrama di istana. Sejumlah warga yang melihat Letnan B. Simatupang dan Kapten Buntaran bertamu dan diterima dengan baik oleh Sultan Bulungan tidak percaya dengan tudingan itu. Namun, aparat tetap bersikeras. Bahkan menurut laporan Lentera Timur, Letnan B. Simatupang memerintahkan salah satu anak buahnya untuk menembak mati seorang tokoh adat yang menyangkal tuduhan tersebut. Setelah tragedi pada tanggal 3 Juli tahun 1964 itu, beberapa hari setelahnya masih terjadi aksi lanjutan. Istana ditutup paksa, harta benda yang ada di dalamnya dijarah. Tak hanya itu, satu demi satu bangsawan Bulungan tiba-tiba raib tanpa diketahui sebabnya, termasuk sang Sultan. Ada pula yang ditangkap, bahkan dibunuh, sebagaimana kesaksian Ibrahim, yang berpuncak pada pembakaran istana beberapa pekan kemudian. Seluruh penduduk diperintahkan untuk turut membantu tentara membakar dan menghancurkan istana Kesultanan Bulungan tersebut. Jika ada warga yang tidak mau atau menghindar, maka akan dianggap melawan perintah negara dan dicap sebagai pemberontak.